Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucu. Kita sudah sampai pada episode 23 dan seperti biasa nanti ini berisi obrolan atau tanya jawab antara istri saya dan saya seputar teater. Semoga channel ini bisa terus hadir selama program bekerja dan belajar dari rumah dilangsungkan. Kita ngobrol apa ini? Oh, tentang teater by request, Mas. TBR. TBR. Nah, TBR itu apakah termasuk teater terapan? Terus bidang apa aja yang coba diberdayakan? Teater by request atau TBR ini memang sejak pertama kali saya inisiasi itu saya maksudkan sebagai teater terapan. Oleh karena itu syarat-syarat sebagai teater terapan harus saya penuhi. Yang pertama lokasi misalnya. Nah, TBR bisa dilangsungkan di luar gedung pertunjukan. Dalam arti bisa dilaksanakan di kelas atau di halaman kelas bahkan, itu bisa. Terus berikutnya teknis. Permainannya itu berbeda dengan teater murni. Seperti yang kemarin saya bilang, TBR juga menggunakan pendekatan teater interaktif, di mana penonton itu terlibat dan dilibatkan dalam pertunjukan tersebut. Terus yang ketiga, TBR juga punya aturan gitu. Jadi ini lupa saya sebut di episode sebelumnya bahwa teater terapan selalu memiliki aturan dalam pementasannya. Misalnya di Augusto Boal itu ada joker, ada difficult theater misalnya. Terus kemudian di teater playback itu harus ada conductor, ada musician dan performer misalnya. Nah di teater by request juga ada aturannya. Itu harus ada hostnya atau orang yang mengantarkan jalannya pertunjukan satu ke pertunjukan berikutnya. Jadi memang teater terapan. Terus bidang apa yang ingin saya sampaikan di TBR ini adalah pendidikan secara khusus tentang teater. Jadi teater by request itu digelar agar penonton dan pemain masing-masing bisa saling belajar teater melalui sebuah peristiwa teatrikal. Kira-kira begitu. Oke. Terus kalau boleh tahu awalnya TBR dibentuk itu gimana? Awalnya dari kebutuhan latihan. Nah, karena pertama kali latihan yang saya terapkan kan masih latihan teater dramatik. Nah, seiring berjalannya waktu di Studio Teater P4TK Seni Budaya Yogyakarta juga menerima pelatihan untuk guru-guru seni budaya, di mana para guru-guru ini tidak semuanya berasal dari perguruan tinggi teater, sehingga jelas mereka bukan praktisi teater. Oleh karena itu diperlukan pendekatan lain. Demikian pula di pelatihan teater untuk umum yang saya selenggarakan selepas jam kantor itu, hampir semua anggotanya itu bukan orang yang ingin menjadi aktor. Oleh karena itu latihan teater untuk non-aktor harus diselenggarakan. Nah, latihan jenis apa? Ini banyak percobaannya untuk non-aktor itu. Pertama kan pernah dulu saya mencoba dengan almarhum Putut itu, misalnya acrosport, latihan teater dengan pendekatan akrobatik gitu, pernah juga. Terus kemudian mencoba-coba dengan teater games, pernah juga. Tapi waktu itu teater games yang masih diambil dari permainan tradisional ya, belum teater games yang viola spolin. Lalu kemudian dengan model devising juga pernah kita coba. Lalu kemudian dengan improvisasi pernah kita coba. Hampir semuanya dicoba. Nah, dari percobaan itu kemudian tertetapkan bahwa teater games, improvisasi, acting games, terus model interaksi itu menjadi latihan pokok, gitu. Menjadi tools pokok dalam latihan. Nah, pertamanya begitu. Mengapa demikian? Karena di dalam pelatihan itu kita jadi tahu bahwa satu, yang dilatih bukan aktor, kan begitu. Terus kemudian yang kedua, dengan teater games, acting games, dan improvisasi ini, itu pemain tidak harus memerankan sebagai orang lain. Dia bisa tampil sebagai dirinya sendiri. Misalnya Eko Santoso di situ diminta menjadi Pak Camat, ya Pak Camat Eko Santoso, gitu. Tidak harus menjadi camat yang lain.
berbeda dengan teater dramatik. Nah, ini yang kemudian saya push. Jadi teman-teman pemain ini tidak harus menjadi orang lain, tapi menjadi dirinya sendiri yang sedang bermain. Terus interaksi ini dari mana? Nah, ternyata dalam setiap latihan itu kan kalau sudah masuk ke acting games, ya teater game yang sudah ada adegannya, lalu kita kasih struktur, itu kan para anggota ini kan sudah saling kemudian saling memberikan masukan gitu. Nggak gini, harus begini. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, oh kalau begitu bisa menggunakan teater interaktif gitu. Nah, lalu saya mempelajari teater interaktif. Mulai pertamanya begitu ya. Lalu kemudian saya berpikir, loh, kalau memang model pelatihannya seperti ini, teater games, improvisasi, dan acting games ini bisa dipentaskan. Karena kalau untuk pelatihan guru, hasil akhirnya memang pentas. Misalnya 10 guru dibagi 2 kelompok. 5-5. Satu kelompok pentas, satu kelompok lain nonton. Demikian sebaliknya kan? Nah, di dalam pelatihan yang teater umum, yang saya selenggarakan sore hari juga sama. Sebagai kelompok, mereka masing-masing saling pentas, saling mengomentari, dan sebagainya. Lalu kemudian saya berpikir, nah, kalau seperti ini, proses latihan seperti ini dikemas dalam sebuah peristiwa teatrikal, di mana di situ ada penonton yang sesungguhnya, dan mereka tampil seolah sebagai pemain, itu pasti menarik. Ini ide dasarnya juga saya ambil dari orang nonton TV itu. Bagaimana kalau penonton itu datang, tapi dia bisa milih-milih juga gitu. Milih-milih, kan kalau kita latihan itu nomor permainannya kan banyak, bisa 10 sampai 15 gitu loh. Oh, ini kalau penontonnya bisa boleh memilih nomor-nomor permainan ini kan menjadi asik. Jadi seolah penonton itu membawa remote, jadi bisa klik sini, kira-kira begitu. Dan memang di dalam teater game, di dalam latihan yang baik untuk guru maupun yang untuk umum itu, hal seperti ini juga saya kerjakan gitu. Misalnya nomor radio, nomor permainan radio itu memang begitu. Jadi ketika ada 3 orang maju, yang satu radio yang siaran berita olahraga, satu radio siaran horor misalnya, satu radio siaran musik gitu. Nanti kawan-kawan peserta yang lain itu tinggal menggunakan tanda tepuk tangan atau pakai bendera misalnya. Kalau bendera merah itu yang main nanti radio yang siaran olahraga. Kalau bendera biru nanti yang main yang horor. Kalau bendera kuning misalnya yang main yang musik tadi, radio musik. Ini dari latihan-latihan seperti ini saya melihat, oh menarik sekali kalau ini diubah ke dalam satu peristiwa teatrikal di mana ada pemain dan penonton gitu. Nah, mulanya dari situ. Dan dengan demikian teater interaktif itu menjadi menjadi kerangka dari teater Baribas ini. Gitu, kira-kira begitu. Itu awal pertamanya ya. Okay. Jadi ada sebetulnya latihan yang dipentaskan, sesungguhnya hanya latihan yang bagaimana dipindahkan ke dalam atmosfer pementasan. Lalu kemudian penonton itu terlibat seperti orang melihat TV, dia boleh pilih-pilih dan sebagainya. Lalu di dalam permainan itu penonton pun juga bisa memberikan masukan dan sebagainya persis pada saat latihan itu. Dan semuanya bukan dalam rangka untuk menjadi aktor, tapi bagaimana seseorang itu terlibat di dalam peristiwa teater tanpa harus ada atribut aktor, kira-kira begitu. Oke. Terus ngomong-ngomong, TBR-nya ini udah diselenggarakan di mana aja, Mas? Sampai saat ini kita sudah berpentas di 22 kabupaten kota di Jawa dan Sumatera. Kita pernah pentas kalau di Sumatera itu cuma di Provinsi Lampung ya. Kita pernah pentas di Bandar Lampung, pernah pentas di Metro, terus kemudian Jogja itu semua kabupaten sudah ya. Kita pernah di Gunung Kidul, kita pernah di Bantul, pernah di Sleman, di Jogja, di Kulon Progo pernah. Kota yang paling banyak kan Jawa Timur. Kita pernah di Surabaya, di Banyuwangi, di Ponorogo, Jombang, Tuban. Kira-kira ada 22 kota semuanya. Kita juga pernah pentas di Jakarta sekali. Kira-kira begitu. Oke. Terus tanggapan pemain dan penontonnya gimana? Nah, tanggapan pemain dulu ya. Tanggapan pemain itu ada 2 sesungguhnya. Kalau mereka mau jujur berkata. Ini berawal dari konsep latihan kita yang isi come isi go. Siapa boleh datang, siapa boleh pergi. Karena memang saya tidak mau memaksakan orang untuk belajar teater. Bagi saya belajar teater itu kesadaran.
Ya kalau mau belajar silahkan, kalau udah mau bosan pulang ya nggak apa-apa, saya tidak memaksa. Dan latihan teater di studio teater itu tidak kemudian tidak kemudian bertujuan akhir agar orang-orang yang berlatihan di studio teater itu menjadi aktor. Enggak. Pokoknya kita hanya berlatih teater. Apa yang kita pelajari adalah elemen-elemen dasar teater dan hal-hal yang bisa kita petik atau kita ambil hikmahnya dari teater tersebut. Nah, karena proses istiqamah sigo itu maka ada 2 jenis anggota kan, ada 2 jenis peserta. Yang satu yang bertahan sejak bertahun-tahun sebelumnya, bahkan ada yang sudah bertahan puluhan tahun. Yang berikutnya ada yang datang dalam kurun waktu tertentu karena menikah atau karena bekerja atau karena harus pindah ke luar kota, pergi. Jadi kira-kira demikian gambarannya toh. Nah, oleh karena itu bagi yang sudah mengikuti teater Barikues sejak awal, sejak tahun 2010 saya dirikan, mungkin ada sedikit keinginan untuk menambah nomor permainan atau ingin minta nomor permainan yang lebih menantang gitu. Sementara bagi yang selalu baru ini kan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Yeah. Kalau saya langsung memberikan nomor yang lebih menantang, misalnya lebih teatrikal, lebih menekankan elemen dramatik misalnya, itu kan akan menjadi berat bagi mereka. Karena kan tujuan teater Barikues itu kan sebetulnya ingin mengajarkan hal-hal di sebalik teater. Tidak hanya teater saja, tapi hal-hal di sebalik teater, baik bagi penonton maupun bagi pemain. Apa hal-hal di sebalik teater yang bisa dipelajari itu? Ya misalnya keikhlasan, kejujuran, kerjasama, rasa saling percaya, rasa saling menghormati, itu kan menjadi penting. Yeah. Dari pemain ada 2 begini ya. Yang satu sebenarnya pengen naik taraf, yang baru masih ingin mencoba yang dasar-dasar. Tapi secara umum mereka senang. Bahkan ada beberapa anggota yang berasal dari perguruan tinggi teater saja merasa senang, merasa mendapatkan manfaat dari teater Barikues. Karena selama ini yang diajari kan teater berbasis teks. Ketika dia belajar dengan interaksi, belajar secara improvisasi, bagaimana menciptakan adegan bersama-sama secara cepat, itu dia menemukan sesuatu katanya. Nah, itu dari sisi pemain. Dari sisi penonton juga ada 2. Teater Barikues ini kan sebetulnya diinisiasi dan ditujukan bagi siswa, mahasiswa, atau orang umum yang ingin mengenal teater. Jadi levelnya masih dasar. Yang kita sasar adalah orang-orang yang baru pertama kali belajar teater. Bukan orang yang sudah memiliki pengalaman teater bertahun-tahun atau pernah mengenyam pendidikan teater bertahun-tahun. Bukan itu tujuan kita. Nah, dari 2 penonton ini tentu saja berbeda tanggapan. Dari yang berpengalaman teater dulu ya. Orang yang berpengalaman teater itu kalau nonton TBR biasanya ambil jarak. Dia kan pasti akan mengamati. Karena dia punya pretensi sebelumnya kan. Yeah. Teater pasti seperti ini. Pasti wow. Misalnya begitu. Ceritanya mesti begini. Nanti aktingnya akan begini. Itu berdasar pengalaman-pengalaman dan pengetahuan dia sebelumnya. Nah, ketika dia masuk di arena teater Barikues, tiba-tiba langsung kena zong gitu ya. Zong kok cuma begini. Bagi dia begitu. Oke sih, saya tidak pernah menyalahkan yang seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi ini ada yang seperti ini ya. Dan bagi saya itu sah-sah saja. Tetapi bagi penonton yang ingin benar-benar belum pernah punya pengalaman teater menahun itu, yang ingin tahu teater itu apa, hampir 100% senang. Apalagi ketika mereka tahu bahwa mereka harus terlibat di dalam pertunjukan itu, mereka senang sekali. Dan hasil akhirnya bahkan mereka heran, saling bertanya mereka, kok bisa begini ya? Nonton teater kok bisa menyenangkan ya? Selama ini kalau saya nonton teater tuh bingung, malah tegang. Kalimat-kalimatnya kadang-kadang saya tidak paham, misalnya begitu. Nah, di teater Barikues itu tersembuhkan. Luka-luka seperti itu tersembuhkan, kira-kira begitu. Karena begini, secara teknis teater Barikues itu kan begini, dikerjakan begini. Saya sebagai host datang mengucapkan salam, misalnya selamat datang dan sebagainya, ini teater Barikues begini-begini, lalu kemudian saya menawarkan nomor, atau kalau di TV channel itu saya tawarkan, ini kita sesi 1 kita akan menampilkan ini 4 cerita misalnya, Anda mau pilih yang mana? Kalau Anda nggak milih, kita nggak main. Mereka pasti pertama kali bingung loh, teaternya kok begini, Piye to ki? piye to ki? Kok penontonnya kon milih toh? Padahal teater kan biasanya mau teko lingguh nonton. Yeah. Kok ini suruh milih?
pertama mereka ragu-ragu. Lalu kemudian saya pancing biasanya dengan nomor yang paling mudah, itu nomor mesin biasanya, di mana penonton maju, kemudian saya kasih alat musik biasanya kayak gong kecil itu untuk mengkontrol jalannya pertunjukan. Pasti penontonnya bingung loh, penonton kok boleh juga mengkontrol pertunjukan. Oke, lalu setelah ada satu yang mau itu jadi pengontrol, lalu saya minta pemain untuk memainkan nomor mesin. Nah, ketika nomor mesin ini berjalan, si penonton tadi itu mengkontrol jalannya pertunjukan. Misalnya pukul sekali, mesinnya berubah pelan. Pukul 2 kali, mesinnya berubah cepat. Pukul 3 kali, mesinnya normal. Itu kan senang. Penonton tuh, apalagi kalau siswa, ini nggak mau berhenti. Saking senangnya itu mau pukul-pukul aja gitu. Nah, padahal kemudian, tapi kan selalu saya dampingi. Saya bilang, jangan dipukul terus, kasihan pemainnya nanti capek. Tapi dia ketawa-ketawa gitu. Nah, dari situ kemudian mereka tergugah. Oh, ternyata begini. Theater by request itu. Jadi penonton harus terlibat. Nah, dari situ di nomor-nomor selanjutnya lebih lancar. Nah, nomor yang kita tampilkan itu ada sekitar 4 jenis ya. Itu nomor kontrol tadi, nomor apresiasi, terus nomor replay, yang satu lagi itu nomor interaksi verbal. Di nomor kontrol itu tadi sudah saya sebutkan, di mana pemain boleh memilih ceritanya, boleh memilih temanya, boleh memilih pemainnya, dan ketika pemain ini menjalankan pementasan, penonton ini mengkontrol jalannya pementasan melalui kode-kode tertentu. Jadi tanpa disadari penonton ini menjadi sutradaranya langsung. Ini pengalaman yang belum pernah mereka dapati di teater manapun. Bahkan mungkin seumur hidupnya dia tidak akan pernah menjadi sutradara. Dia hanya bisa menjadi sutradara ketika nonton Theater by Request. Itu yang nomor kontrol. Terus kemudian nomor apresiasi. Nomor apresiasi ini penonton memilih cerita, memilih temanya, lalu memilih siapa yang memainkan itu. Nah, setelah itu mereka menyaksikan. Nah, tapi saat mereka menyaksikan, mereka boleh tertawa-tertawa, boleh macam-macam. Jadi relax gitu. Kemudian nomor replay. Nomor replay itu penonton memilih cerita, memilih tema, memilih pemain, pemain bermain. Setelah pemain bermain selesai, host masuk. Lalu host akan bilang, ini nomor ini akan diulangi. Tapi yang kita ganti suasananya, misalnya begitu. Lalu kemudian saya tawarkan, oke, cerita tadi akan kita ulangi dengan suasana A, sedih, B, horor, C, komedi, misalnya begitu. Kalian pilih yang mana? Umumnya kan pilih horor, misalnya begitu ya. Nah, lalu permainan tadi diulangi lagi dengan situasi yang dipilih oleh penonton tadi. Jadi penonton senang, mereka bisa menentukan pertunjukan itu bareng-bareng gitu. Oke, terus yang satu lagi yang interaksi verbal. Nah, ini benar-benar interaktif dan benar-benar open. Yang nomor ini memang benar-benar open. Jadi di mana penonton itu benar-benar menentukan jalannya pertunjukan. Misalnya nomor end by audience. Di mana ending cerita tersebut sangat tergantung penonton. Jadi setelah penonton memilih ceritanya, temanya, pemainnya, mereka bermain, saya hentikan permainan itu, sebagai host saya hentikan, lalu kemudian saya tawarkan. Oke, ceritanya sudah kita tahu. Ada 2 orang berpacaran misalnya. Dilarang oleh bapak ibunya. Lalu endingnya mau seperti apa? Ini cerita ini berjalan kalau endingnya yang memberi masukan adalah penonton. Lalu mereka kan penonton, wow ini aja, apa minggat misalnya begitu, lari atau kemudian pokoknya minta restu, bagaimana caranya biar mereka diizinkan. Ya, lalu kemudian terjadi diskusi di situ antara para penonton, lalu kemudian suara terbanyak dari penonton itulah yang kita pilih untuk kita mainkan. Setelah ditentukan misalnya, oke, kalau begitu pokoknya yang laki-laki harus mau yakinkan orang tuanya agar direstui misalnya begitu. Ya udah, saya berikan itu kepada pemain. Oke, ending cerita ini adalah begini, lalu pemain memainkan. Nah, dari sini penonton itu kemudian akan berpikir kok bisa ya? Pasti begitu. Pemain pun juga berpikir kok bisa ya? Karena orang berpikir, kalau orang yang tadi yang teater yang berjarak tadi berpikir ini semua direncanakan kan? Ini pasti sudah direncanakan. Lalu saya hanya ketawa saja. Lah bagaimana mau direncanakan? Memang ini dilatihkan. Ya betul dilatihkan. Tapi yang menentukan pemainnya kan penonton. Yang menentukan tema kan penonton. Yes. Yang menentukan ending tadi kan juga penonton. Jadi belum tentu yang dipilih penonton itu pernah dilatihkan. Misalnya aku dan kamu main di nomor pertunjukan A misalnya. Nah,
pas pentasnya yang dipilih bukan aku dan kamu misalnya. Itu kan butuh improvisasi langsung juga. Gitu. Jadi kalau penonton yang terlibat langsung, mereka akan langsung, oh jadi begini ya. Dan mereka akan tertarik. Lalu mereka pasti akan bertanya. Selepas pentas mereka pasti akan bertanya, kenapa bisa begini, kenapa mainnya bisa enjoy, kenapa semuanya seperti seolah-olah tidak dipikirkan dan sebagainya, pasti begitu. Nah, itulah hal-hal di sebalik teater yang ingin saya bagi kepada penonton dan pemain, bahwa di teater itu bukan hanya belajar teaternya saja, tapi menghormati orang lain, menghargai orang lain, bekerja sama, jujur, ikhlas, berpikir cepat, membangun imajinasi, itu menjadi penting. Penonton yang tadi mengkontrol itu kan bingung juga. Kalau saya kasih tahu, kamu kenal pemainnya? Enggak, Mas. Pemain juga nggak kenal kamu. Tapi persoalannya, kenapa waktu kamu mukul alat musik, mereka ngikuti kamu? Saya nggak tahu lah, itu teater. Ada kepercayaan di situ yang dibangun bersama-sama. Sehingga siapapun kamu, mereka pasti akan mengikuti. Karena apa? Mereka menghormati kamu. Dan kamu pun juga harus menghormati mereka. Maka kamu kalau mukul jangan ngawur, masih saya begitu. Dia baru sadar, oh iya ya begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi tanggapan pemain ada dua, tanggapan penonton ada dua, seperti itu. Tapi umumnya mereka semua suka. Umumnya ya. Dan saya pun juga suka. Hostnya juga suka. Hostnya juga suka. Terus ngomong-ngomong, rencana ke depan TBR mau gimana, Mas? Rencana ke depan itu sebetulnya ada dua. Yang pertama itu twinning proses. Twinning proses ini kan saya ambil dari bukunya Noel Craig tentang twinning proses, bagaimana menyelenggarakan sebuah diklat dan pementasan teater komunitas di dua atau tiga kota dalam waktu yang bersamaan dengan komunitas yang berbeda. Ini pernah kita coba. Satu kelompok TBR pergi ke Unsud di Purwokerto, satu lagi pergi ke SMK Negeri 12 di Surabaya. Waktunya sama, tanggalnya sama, dan jadwalnya sama. Workshop dari jam 9 sampai jam 4, hari pertama, sama juga. Terus kemudian hari berikutnya itu workshop dari jam 9 sampai jam 12, lalu malamnya presentasi pentas. Yang main juga dua, satu kelompok dari TBR, yang satu dari peserta workshop. Gitu, dan ini bisa berjalan. Nah, saya sebenarnya ingin mengembangkan TBR dengan model begini, jadi bisa dalam satu kali produksi itu bisa kemana-mana gitu, istilahnya begitu, dan bisa memiliki banyak jejaring ya, dan teman-teman pelaku TBR bisa menjadi lebih banyak gitu, orang-orang yang bisa ikut bermain gitu. Terus yang satu lagi yang naik taraf tadi, sebenarnya saya juga pengen bahwa ada nomor, saya punya banyak cadangan untuk nomor-nomor tentang elemen dramatik atau hal-hal yang lebih bersifat teatrikal gitu. Nah, tetapi ini perlu saya bicarakan dengan teman-teman karena butuh latihan sedikit intens. Kalau mereka sepakat, tentu saja harus berlatih dalam kurun waktu tertentu untuk memainkan nomor-nomor baru yang lebih teatrikal, mengandung elemen dramatik dan sebagainya. Itu sebetulnya rencana ke depannya. Kira-kira begitu. Demikian tadi teman-teman, obrolan atau tanya jawab antara istri saya dan saya di dalam Sinte Daru episode 23 ini. Semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan terus berkarya serta berdoa. Terima kasih.